Oke Kang, seperti biasa teman-teman selamat pagi, welcome to Rest Area 89. Seperti biasa ini adalah wahana kita menjeda setiap pagi gitu ya. Sebelum kita beraktivitas, sebelum kita ngapa-ngapain ya kita diskusi dulu, kita santai dulu dan ya balik lagi ya mudah-mudahan ini menjadi tempat kita sama-sama jeda, tempat kita sama-sama rileks sebentar sebelum kita masuk ke keseharian kita dan mudah-mudahan ini menemani siapapun dan yang paling penting kita bisa bertumbuh bersama gitu. Mangga Kang, kalau mau ada yang naik langsung silakan. Terima kasih ya Abu untuk waktunya ya teman-teman. Kita juga saya thanks ya Tua Abu untuk waktunya ya, terutama yang selalu bisa menyempatkan di sela-sela kesibukan. Dan terima kasih juga buat waktu teman-teman ya yang mau nongkrong di sini untuk belajar bareng ya. Nah ini Pak Galuh tuh juara juara dua. Iya juara. Dan memang kita kasih transfer itu sebetulnya untuk ngebalikin lagi beli top up terus balikin lagi ke kita gitu ya Kang ya memang ya. Ini kebetulan Pak Galuh mau naik katanya tuh. Halo. Halo pagi Kang. Wah. Wah, ini nih langsung nih bikin VT dulu nih. Ini Pak Galuh luar biasa keren, unik Mantap nih. sekali di Pak Galuh nih. Terima kasih untuk Kang Dr. Abu, Kang Andri. Uangnya sudah saya terima. Terima kasih, bismillah. Sehat, bahagia, berkelimpahan sepanjang usia untuk Dr. Abu dan Kang Andri. Terima kasih sudah menjadi guru saya, Kang Andri. Sehingga saya hari ini follower saya udah 10.000 lebih, Kang Andri. Wah, mantap. Wow. Ini kan salah satu Android kelas, Kak. Wah, keren, Gimana Dan Kang? itu, dan itu tidak pakai promosi, Kang. Mantap, mantap. Karena saya tidak mengajarkan promosi-promosi kan ya. Oke. Dan luar biasanya ada kemarin di 2 hari itu follower saya itu nambah hampir 2.000. Wah, mantap ini ya. 2.000. Keren, Pak. Dan setiap hari itu luar biasa yang follow saya, Kang Betul. Dokter, Kang Jirit. Iya, Itu karena sebuah- memang itu dari PT-PT Bapak yang FYP, Pak, gitu kan. PT-PT Ya. Bapak 10.000 ke atas kan semuanya kan. Gitu, Ya. Bapak ada yang 100, ada yang 200, itu mantap sekali. Wah, mantap pokoknya ini, Bapak. Wah, keren. Emang Berarti VT-nya bikin apa sih Kang Galuh? Ada joget, ada bebas sih, banyak ya. Karena saya kan awal gimana Pak? izin ya Kang Andri ya Kang Silakan. Dokter ya. Jadi awalnya itu kan Kang Anjrit ini saya sebutnya master karena beliau guru saya. Jadi awalnya itu kan saya nggak tahu juga nih saya mau buat apa karena terus terang aja saya nggak ngerti cara buat fitting, nggak paham sama sekali. Bahkan buat caption di atas pun saya nggak bisa. Buat VT itu kan dipotong ya, dipotong yang depan jadi belakang itu kan butuh perjuangan ya Kang Dokter ya. Dan itu alhamdulillah dengan tangan dingin Kang Master ini saya bisa sekarang. Oke. Sudah bisa. Dan kemarin saya buatkan video untuk Wakil Bupati Subang Kang Dokter. Wah, mantap. Jadinya follower Wakil Bupati ini dia ngomong, ih kok bisa katanya kamu sekarang followernya lebih banyak dari saya gitu kan. Karena dia tahu follower saya itu kan cuma 600 Kang Masda. 600 awalnya Dokter, tapi karena saya sering VT gitu kan, awalnya sih apa ya bagi itu ya Kang Master ya. Bagi ya awalnya kan, tapi kena pelanggaran ya. Pelanggaran. Nah, oke. Dan saya paling banyak nanya perasaan di grup ya Kang Betul, Master ya. bagus Pak, bagus. Jadi Bapak yang paling banyak ilmunya Pak. Bener. Bener banget. Saya paling banyak nanya kadang-kadang, aduh saya bilang nggak enak sama teman-teman yang lain gitu kan. Makanya alhamdulillah hari ini kan bertumbuh ya kata Kang Dokter juga. Saya masuk ke Kang Master Anjrit itu adalah hadiah yang Allah berikan untuk saya. Saya nggak ngerti loh. Saya bilang buat apa main TikTok? Terus nggak paham saya apa nih maksud Allah itu kan. Ternyata luar biasa Kang Dokter. Saya terus terang dengan Kak Vero itu yang juara 1 itu, saya berteman dan sering teleponan.
Oh gitu. Iya. Kak Vero juga kan di Anjrit kelas sama A. Oh gitu. Jadi dia motong-motong video kayak gitu kan dia tuh izin, kalau kayak gini gimana? Itu juga dari Anjrit kelas kan? Oh, Cara-cara jangan-jangan itu. kalian semua berkonspirasi ini sebenarnya ya. Iya. Iya kan bener. Jadi Viti Kak Vero itu yang menjadikan saya bertemu dengan Kang Doktor dan Kang Anjrit. Ya. Awalnya itu. Dari situ asbabnya, wasilahnya. Makanya kita sering teleponan, bahkan sempat mau bisnis ya waktu itu. Alhamdulillah belum ada rezekinya. Bismillah next. Dan saya bertemu dengan Kang Master, dengan Kang Doktor itu bukan tiba-tiba, dan itu saya tahu bahwa rencana Allah yang indah, Kang. Rencana Allah yang indah. Karena nggak mungkin saya bertemu Kang Doktor, Kang Master kalau seperti Kang Doktor bilang kan harus berdarah-darah dulu baru sampai ke Kang Doktor. Oke, Kang, kita tepuk tangan dulu untuk Kang Galuh. Kang Galuh, terima kasih banyak. Ini sangat menginspirasi ya teman-teman. Kalau kita beneran menjalankan dan kita beneran konsisten, Kang Galuh ini salah satu contoh di mana sekarang followersnya udah 10.000. Meskipun kan bukan itu poinnya gitu ya, tetapi di sini kita bisa ngelihat bahwa segala sesuatu yang diaplikasikan konsisten pasti akan membuahkan gitu. Jadi sekali lagi terima kasih buat Kang Galuh, tepuk tangan yang paling kencang. Nanti Kang ikut lagi ke Got Talent berikutnya. Siap. Sip, hatur nuhun, terima kasih. Terima kasih. Uangnya Hatur nuhun. disuruh di ambun-bunan. Terima kasih banyak. Hatur nuhun. Terima kasih Pak ya. Nuhun. Nuhun. Wah, keren. Nuhun Pak. Assalamualaikum. Salam, mantap Kang. Wah, keren Kang, mantap Ini Pak, Kang. ini Kang Galuh ini kontraktor ya ngomong-ngomong. Anda disuhun-disuhun Anda ya. Anda itu orang kaya, kontraktor Anda ya. Tahu Anda ya. Teman-teman juga yang mau umroh tuh bisa ya ke Kang Galuh tuh ya. Tinggal di follow-follow aja. Ya boleh Oke. di follow teman-teman. Oke, lanjut Lanjut. Oh ya, lanjut ya. Nah, ini juga Siap-siap ya teman-teman yang punya bakat terpendam, dipersilahkan ya nanti untuk ikut. Tenang ya, kita bikin lagi nih. Oh, ini juara 3 nih. Ini juara 3 ini ya. Ini Atau- juga jangan-jangan konspirasi nih ya. Oh enggak, kalau ini mah enggak. Halo Bu Dewi. Selamat pagi Kang Abu, Kang Andri. Pagi. Terima kasih sudah saya terima hadiahnya. Asik. Makasih loh. Nggak nyangka bisa menang. Iya. Kalau dihitung ya, yang masuk itu Viti sekitar 140 Kang. Wah, betul, betul banyak Sekitar banget, sekitar lah gitu. Betul. Makasih ya Bu Dewi ya. Ya Kang Abu, terima kasih untuk pelajarannya selama ini. Bu Dewi Jadi di mana ini? bermanfaat. Dari Ngawi. Oh, Ngawi. Oke. Ya. Jadi video Bu Dewi ini unik sekali ya. Jadi dia ini sedang merawat ayamnya gitu ya. Nah, jadi disambungin gitu, merawat ayam dengan kecintaan terhadap yang merawat ayam tersebut gara-gara rest area. Nah, itu mantap sekali. Itu tuh, mantap gitu. banget, Sok. Serius, Kan tuh, unik banget itu. unik gitu. Jadi tidak Bu Dewi itu ternak ayam, Bu? Ya sebetulnya hobi Kang. Bukan enggak niat ternak gitu enggak. Cuma hobi aja kok. Dari berawalnya 2 ekor terus berkembang jadi 20 ekor gitu. wah mantap ya. Oke. Oke. Ini Sip mau deh. tak buat beli kandang uangnya. Wah, Mantap, mantap. Bu. Ya pokoknya semoga bermanfaat Bu Dewi. Bu Dewi makasih ya udah ya. berpartisipasi dan selamat udah menang. Dadah, Matur Ibu. suwun. Makasih. Ya, sama-sama. Ya nanti sebenarnya di repost ada tapi nanti kita bikin ya Kang ya. Nanti kita bikin kompilasi yang menang ya. Betul, kompilasi-kompilasinya. Udah saya download juga sih, yang bagus-bagus banyak sekali. Nah, ini juara satunya ini Kapero nih ya. Nah, oh ini para juara datang hari ini. Iya.
Aku menang nggak? Enggak, Anda gak menang Anda ya. Menang nggak? Anda bikin video aja kagak Anda ya. Bikin video kagak pengen menang. Halo, Halo Kak Vero. Halo Kak Vero, apa kabar? Kang Abu, baik sehat, alhamdulillah. Masih di sana Makasih ini? banyak. Masih. Oh iya, itu kalau pulang tuh per berapa lama sekali sih? Kontraknya kan 3 tahun sekali. Oh, jadi 3 tahun baru Kontraknya, iya. baru bisa pulang ya. Ha, ha. Kak Vero tuh di Indonesianya di mana ya? Di Cirebon. Oh Cirebon, oh iya. Hmm. Thank you ya, by the way, Kak Vero Makasih nih banyak, Kang rajin Abu. gitu ya, Makasih banyak. bikinin Makasih resume, bikinin cut-cut, wah pokoknya top lah. Jadi bagus ya. Nah ini Kalau kata Kang kenapa Abu kan teman-teman? ada hukum aliran Kang Abu. Oke. Iya, betul. Udah dapet terus dialirkan. Oke. Kayak gitu. Bahkan video saya yang di Kak Vero viewersnya lebih banyak daripada yang saya upload sendiri gitu, itu aja sih. Bener ya. Malah lebih banyak Viral Kang semua Abu. ya, pada viral semua ya. Bener, iya. Oke. Nah ini teman-teman Makasih ya banyak, Kang Abu. kenapa Kak Vero ini menangnya uniknya tuh seperti ini. Jadi beliau itu mengucapkan say thanks mungkin ya dengan bahasa Taiwan ya. Nah, makanya itu unik sekali gitu ya, menyampaikan rest area dengan bahasa itu gitu. Sebentar. Iya, unik lah pokoknya. Kak Vero makasih ya, Hilang. udah bikinin udah bikinin Ya, Kang Abu, makasih banyak. udah bikinin resume, potongan, oh keren lah pokoknya, top Keren. lah. Oke ya Kak Per. Kak Vero thank you ya. Semoga nanti pas pulang kita bisa makan tahu gejrot Makasih Cirebon. banyak, Kang Abu. Dadah Kak Vero. Ya, Kang hayang Makasih, pisan ke Kang Taiwan Abu. Kang ya. Anjirin. Iya bener Ya. resep juga nanya anya. Wah, teman-teman yang di Taiwan ada yang nge-organize nggak ya? Pengen ini mah beneran. Ya maksudnya kan kemarin ada yang cerita ke saya tuh gini, Kang di sini tuh banyak teman-teman loh yang kalau misalnya dikumpulin, yuk kita bikin gitu. Nah, ini mulai pengen rada diseriusin, Kang. Boleh boleh. Iya, makanya. Terus kemarin, Harus ada ketuanya dulu sih ya kemarin teh si tim ngaji Roso juga udah Iya. tertarik, Kang. pengen ke Taiwan. Mau ngapain katanya dia? Nge-shooting kita lah. Di Taiwan gitu. Iya, kita lagi flexing gitu. Boleh gas kemarin ini ya podcast bareng Ratu itu ya, Ratu apa sih dia tuh? Apa namanya tuh, Ratu konspirasi. Ratu konspirasi, Siapa sih itu teh? Si- Chef siapa? Chef Citra. Oh sama Chef Citra kemarin tuh Iya, heeh. ngobrolin apa itu kemarin saya lihat live-nya doang. Iya, ngobrol nggak jelas lah pokoknya. Oh itu nanti ada di podcast nanti. ada. Bareng ngaji rosok gitu. Nanti ada di Ngaji Roso. Oh oke. Itu aslinya cantik nggak sih ya? Harus lihat langsung sih, Kang. Langsung ya. Heeh. Soalnya Oke lah, kalau Kak. di sini banyak filter gitu. Betul. Oke siap lah. Nanti saya gosen ke Soreang ya, di gosen. Dikirim. Teman-teman Oke. kita angkat-angkat lagi ya. Nah coba. Duh, kalau Taiwan kasih tahu ya, siapa geng Taiwan di sini, kita bikin grup khusus Taiwan gitu. Pengen Iya ke sana betul nih. harus ada ketuanya dulu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Terus. Iya, selamat pagi Kang Abu, Kang Anjrit. Ya pagi. Pagi, sama siapa di mana? Sama Enda di Lombok. Oh, di Lombok. Ya, gimana Bu Endah? Sebelumnya mau ucapin makasih buat Kang Anjrit, buat Kang Abu juga karena apa ya? Ya karena udah terlalu lama mabuk kayaknya ya. Mm-mm. Udah terlalu lama ketiduran juga. Jadi ya selamat juga buat para pemenang ya. Aku jadi nggak menang deh, kasihan deh aku. Nanti Iya. menang Bu, nanti menang. Oke, terus apa ya? Yang paling aku sadari di sini sih, aku baru tahu kalau ternyata aku tidak tahu kalau ternyata aku itu nggak tahu gitu. Oke.
Itu sih Ngomong-ngomong pelajaran nonton yang kita udah dari kapan, Bu Endah? udah dari pertama sih Kang Abu, dari puasa Oh terus gitu. dari awal, dari semua, dari apa Kang Pais juga, Mm-mm. dari almarhum Ustadz Karim juga gitu. Iya. Cuman di sini mau nanya ini sih Kang Abu, beda beda maknanya badan sama tubuh itu apa sih, beda pemaknaannya gitu. Badan sama tubuh. Mm-mm. Itu satu. Terus satu lagi. Iya. Nah, yang kedua itu makna dari Malik Yaumiddin itu apa sih? Kan merajai hari pembalasan gitu ya. Mm-mm. Nah, jadi itu maknanya kayak gimana sih? Kok aku mikirnya ya, kok Tuhan maha apa ya, maha dendam gitu ya. Kayak orang kan suka namanya begitu kalau ada hari pembalasan kayak gitu deh. Iya. Itu gimana Kang Abu maksudnya? Iya, oke. Saya rasa nomor satu tuh agak saru gitu ya. Tapi by the way, Bu Endah nanti bisa, saya pernah bahas kupas Al-Fatihah tuh tuntas di IET, nanti bisa dicek di situ ya untuk detailnya ya. Nah, Oke. saya mau bahas yang nomor satu dulu gini ya. Kadang kalau kita ngomongin badan itu masih berpikir hanya badan fisik aja, ini tuh badan gitu. Oh gitu. Nah, jadi mungkin saya mau berbagi gini, kalau badan itu artinya cangkang, tapi tubuh itu bentuknya yang ini gitu. Contoh gini. Saya mau pinjem dari mana ya, yang gampang ya. Saya mau pinjem dari prinsip Hindu misalnya. Dalam pelajaran Hindu itu ada yang namanya Pancamaya Kosha. Ya, Pancamaya Kosha itu adalah 5 badan diri gitu. Makanya kalau kita bicara bahwa konteks tubuh kita itu ini, tapi badan itu nanti punya kemasan-kemasannya gitu. Gitu Bu Endah. Contoh, badan yang paling luar disebut Annamaya Kosha. Annamaya Kosha itu adalah badan fisik yang dikasih makan tiap hari. Gitu. Badan fisik yang kasih minum tiap hari. Itu namanya Annamaya Kosha, badan fisik. Ya. Badan fisik. Cuman pertanyaannya kalau ini cuman badan fisik, ya kita nggak bisa gimana-gimana karena kita perlu yang namanya berikutnya disebut Pranamaya Kosha, badan energi namanya. Karena kalau tubuh sebagai hardware, nggak ada energinya, nggak ada listriknya, dia nggak hidup gitu. Ya, gitu ya. Nah, terus di dalamnya itu ada mental, disebut Manomaya Kosha, ada mental di situ. Bahwa ada pikiran, perasaan, dan emosi, itu badan jiwa namanya. Nah, di dalamnya lagi nanti ada badan yang namanya wisdom self atau badan yang disebut kebijaksanaan. Itu Vijnana Maya Kosha namanya. Itu jadi nanti kita bisa wisdomnya ada di situ gitu. Sampai nanti akhirnya badan yang esensial, diri sejati itu disebut Ananda Maya Kosha. Itulah nanti yang sering disebut ruh gitu kira-kira. Jadi ada badan fisik, ada badan energi, ada badan mental, ada badan bijaksana, dan ada badan yang esensial gitu kira-kira. Itu kira-kira kalau kita ngomongin tentang badan dan tubuh, perbedaannya kalau badan layernya banyak tapi tubuh ini gitu. Oke. Oke? Contoh. Bu Endah, let's say apa kabar, sehat, badan sehat tapi mental mungkin nggak sehat gitu misalnya. Bisa gitu nggak? Bisa. Jadi badan fisiknya oke tapi badan mentalnya nggak oke gitu misalnya. Nah, jadi layer atau kedalaman badan ini at least kita paham yang 5 tadi, ngerti bahwa oh aku ternyata bukan hanya badan fisik gitulah kira-kira. Oke? Oke, terima Oke, kasih. yang kedua, din itu diartikan sebagai sesuatu hal yang disebut dengan yang namanya jiwa sebenarnya, Bu. Cuman memang diterjemahkan jadi hari pembalasan sih, saya juga nggak ngerti kenapa begitu gitu. Cuman kalau kita ngomong inadina, di situ ada kata-kata din itu artinya kesadaran gitu. Atau nanti kita sebut jiwa bisa gitu. Nah, maka Malik Yaumiddin, dia adalah raja dari jiwamu gitu kira-kira. Karena kalau raja dari jiwamu, maka Tuhan ini bukan rajanya kasih sayang kan. Tapi Tuhan ini adalah kasih sayang yang meraja gitu loh Bu. Kasih sayang yang nggak ada batasnya. Bahkan di dalam satu statement bahwa kasih sayangku itu akan selalu melampaui daripada murkaku gitu. Jadi kalau saya sering bilang ya Bu, manusia tuh paling susah tuh masuk neraka sebenarnya. Kenapa? Karena ketika kita mau dalam tanda petik dimasukin neraka sama Tuhan, kasih sayangnya selalu akan ke depan lagi gitu.
kasih sayangnya akan selalu lebih ke depan lagi, lebih meluap-luap lagi. Makanya lautan kasih sayangnya tuh nggak terbatas. Nah, di situ konteks dalam wilayah ketika Din yang merajai semua jiwamu, yang merajai semua hidupmu, yang merajai semua apapun, karena raja dari ujung rajanya adalah dialah kasih sayang yang meraja gitu. Oh, sip. Jadi salah dong selama ini dibilang nanti kamu tuh kayak begini, nanti balasnya kayak begini gitu loh. Maksudnya ya udah kan selama ini kita cuman katanya pokoknya. Jadi sekarang kan udah ini nih udah agak tahu Betul. sih yang Ya, jadinya kan. sebetulnya nggak salah sih Bu, cuman mungkin pemahamannya masih di level itu aja gitu. Ibu udah tahu Kan apa? Ibu juga sekarang katanya, Bu, kata Kak Abu. Ya enggak, artinya kan ya enggak kan artinya katanya kemarin lah kamu itu begini nanti kamu dibalas gini kayak gitu. Kalau sekarang kan udah tahu oh ternyata saya kayak mantap. begini loh, kayak kata Kang Abu gitu, Kang Ya, itu Anjrit juga yang masih kata Kang Abu, Bu, katanya. iya kan nanya dari berbagai sumber Kang Anjrit kan dari A, dari B, dari C, dari E yang mana yang bisa diterima sama logika gitu loh. Betul. Ibu marahin Bu, Kang Anjrit Bu, sok marahin Bu, marahin. Nggak apa-apa Bu. Tenang Ya. aja nanti singanya menyusul Kang Anjrit. Ditunggu aja singanya dari Lombok galak-galak tahu. Belum tahu Kang Anjrit itu ya kalau singa dari Lombok itu ganas loh. Betul, kirim ke Soreang tuh kalau bisa, ya 5 cukup. Oke, makasih ya Kang Abu atas Gitu penjelasannya. ya Mbak ya. udah. Oke. Kang Keren nih Anjrit juga pertanyaannya, ya. bagus banget, dalam banget. Tepuk tangan dulu dong buat Bu Endah. Mantap. Oke, Ini makasih Kang pertanyaannya Anjrit. esensial, keren. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, makasih. Wah, ini ibu-ibu tapi udah dalam ya. Dalam. Bu Dalam itu Agus udah pertanyaannya bukan Kang. penjelasan yang biasa, teman-teman ya, yang seperti itu tuh ya. Wah seru lah. Dan kalau tadi Ibu mempertanyakan, intinya dia ada yang pengen masuk ke dalam yang lebih dalam gitu Kang. Betul lah itu. Itu menarik sih. Keren. Keren, Bu ya. Endah keren. Ini ada asrinya. Halo, Assalamualaikum, Kang Abu, Kang Anjrit. Waalaikumsalam. Langsung aja ini ya. mau Sama siapa di bertanya. mana ini? Kenalan Oh dulu. iya, sama Teh Asri dari Bandung. Oh oke. Ada asri ya. Maaf Pernah naik ya? Kem. Pernah. Saya pernah nanya itu apa namanya cara supaya kita nggak bosenan. Udah. Oh iya oke. Terus udah nggak bosenan sekarang. Masih proses. Jangan naik lagi Anda ya. Kang, tanya dulu bosannya sama siapa Kang? Tanya dulu Iya, mending. Kang. bosannya emang kenapa, Bu? Bosan kenapa? Bosan lihat Kang Anjrit. Oh, saya Suka blok bikin Anda saya ya. ketawa nggak berhenti. Habis kalau bikin orang ketawa tuh sampai mukanya sakit. Silakan, Bu. Gini Kang Abu, saya mau tanya, saya tuh agak kesulitan memaafkan orang. Itu gimana cara membuang itu ya, Kang Abu? Saya sadari itu tidak baik gitu ya. Ini Saya pelajaran dasar bukan tidak baik lagi ya Anda. Ya itulah Kang Ajrit, makanya saya bertanya karena dari beberapa orang yang saya tanya belum ada jawaban yang pas gitu. Maksudnya, Ya, gini. semoga Kita to the point aja ya. Kenapa Teh Asri belum bisa memaafkan? Karena masih menyalahkan. Itu aja. Selama banyak masih luka, nyalahin. Kang. Kenapa? terlalu banyak luka. Iya makanya kan Masih terlalu banyak. menyalahkan, bukan terlalu banyak luka. Ya Iya, gini, sekarang pertanyaannya adalah luka tuh nggak pernah dibikin sama orang lain kan, betul nggak? Bagaimana orang akan melukai kita kalau kita tidak mengizinkan aku dilukai oleh siapapun, Nah, gitu. Nah jadi sekarang masalahnya nggak bisa memaafkan bukan nggak bisa, nggak mau aja gitu. nggak mau, betul. Kenapa nggak mau? Karena nggak rela bahwa aku tidak mau menerima tentang realitasnya dan aku menyalahkan aku begini gara-gara dia gitu. Aku begini gara-gara kelakuan kamu. Aku begini gara-gara. Nah, semakin banyak menyalahkan, semakin akan sulit memaafkan. Dan semakin sulit memaafkan, semakin kita akan muter di problem yang sama, hidup yang sama, dimensi yang sama, dan kita nggak akan kemana-mana gitu. betul Kang. Saya Iya. merasa apa ya, yang terjadi di hidup saya tuh dengan permasalahan yang sama saya dengan orang-orang terdekat, dikhianati dan segala macam gitu. Nggak apa-apa. Karena emang orang-orang terdekat itu PR-nya gitu Teh. Kita penting untuk menyadari bahwa semua kesulitan, semua benci, semua amarah, tidak akan ada orang yang menyakiti kita kecuali orang yang kita sayang.
Iya. Kecuali orang yang kita cinta gitu. Nah, paradoksnya atas nama cinta itulah kita banyak tersakiti gitu. Itu unik memang. Karena mungkin masih belum bisa membedakan mana mencintai dan mana melekat, mana mencintai dan mana transaksi gitu. Nah, jadi intinya adalah ini suatu pembelajaran yang Teh Asri mau nggak suka nggak bisa diwakilkan. Iya. Karena nggak ada yang bisa minta tolong bahwa tolong bisain dong gua maafin, nggak bisa. Bahwa perjalanan memaafkan itu perjalanan yang nggak bisa dijokiin, nggak bisa diwakilkan, dan itu penting untuk dilampaui oleh kita masing-masing gitu. Terus Nah, jadi Kang, kata kuncinya adalah balik lagi tuh. Urusannya bukan bisa atau enggak, mau atau enggak gitu. iya Kang. Mm-mm. Terus ini Kang, apa ya? Saya tuh kalau ada satu masalah yang datang ke hidup saya tuh selalu berujung saya harus yang duluan meminta maaf ketika orang lain itu berbuat salah. Saya tahan dulu ya supaya detail. Masalah tuh apa sih, Teh? Yang sesuatu yang bikin saya sakit aja gitu. Ya, balikin. Masalah itu artinya tempat di mana kita bisa move on. Masalah itu adalah satu kejadian yang membawa kita tidak di tempat yang sama untuk maju gitu. Makanya kita dibuat tidak nyaman supaya apa? Supaya kitanya maju. Maju lagi. Nah, pilihannya cuma ada dua. Ketika Teteh dapat masalah, mau terluka atau mau tumbuh. Itu aja. Nah, sementara kalau ngelihat masalahnya aja udah ini aku terluka lah, ini A lah, ini B, ini C. Kita lupa bahwa tanpa masalah kita nggak mungkin ada di level ini gitu. Iya betul Kang. Maka begitu kita ngelihat masalah, yang kita lihat adalah berkah. Oke, ini masalah, berkah juga, pelajaran juga. Nah, kalau kita fokus di pelajarannya, kita akan terima kasih sama masalah. Dan nanti kapan-kapan ya ketika Teteh udah ngerti di level ini, siapapun orang yang diomongin Teteh sekarang nggak bisa dimaafin nih, Teteh pada akhirnya akan berterima kasih sama orang yang paling dibenci karena kenapa? Tanpa mereka semua kita nggak mungkin dapat pelajaran ini gitu. Bahkan saya pun kecewa sama diri saya sendiri Kang. Nah, udah tuh. Terus atau kamu mau hidup di badan siapa kalau gitu? Mau nebeng kemana? Kamu mau nebeng kemana ke orang lain malas maafin, ke diri sendiri benci. Terus kamu mau nempel di mana hidupnya ini? Mungkin di depan rumah ada pohon yang nganggur Kang, siapa tahu mau ke situ. Kamu tuh diri sendiri aja dibenci, dikecewain gimana ini? Ya kecewa karena saya berbuat sesuatu yang menurut saya itu tidak baik gitu ya. Nggak Saya juga apa-apa, terima berusaha. aja dan maafin ya. Itu Maafin diri ya, diri kamu maafin ya. Gitu Teh. Jadi sekarang pertama mulailah dari diri gitu. Iya. Karena hanya orang yang sering memarahi dirinya yang akan sering marah sama orang lain. Hanya orang yang sering menyakiti dirinya yang akan disakiti oleh orang lain gitu. Nah, dengerin tolong ya teman-teman kalau Abu ngomong teh kebanyakan di sini mah ya ngedenger ini keluar dari ini selama ini kita ngapain ya? Karena walaupun terlihat apa tapi sama-sama ya dipraktekin dah saya. Iya bukan gak dipraktekin Kang Anjrit. Saya berusaha terus gitu ya. Iya. Hanya saya meminta cara ke Kang Abu gimana caranya supaya saya progresnya lebih cepat gitu aja. Nah, itu Ada lepasin hasil. jauh-jauh sih Teh. Gak ada yang lebih cepat karena pertumbuhan pasti ngikutin siklusnya. Semakin pengen cepat, semakin nggak akan nyampe. Semakin pengen cepat, semakin nggak akan. Gini, ketika kita fokus pada hasil, kita lupa untuk mencintai prosesnya gitu. Wah, ini mantap Dalam banget nih Kang Abu. Iya, mau hasilnya gimana, belum apa-apa. Ya itu tuh, sama semua apapun konteks gitu ya. Kerjaannya belum jelas, ininya udah langsung bagian saya berapa coba. Pusing nggak? Iya benar. Itu tuh. Saya dapat berapa nih gitu lah, kerjanya aja belum gitu udah sibuk ngurusin bagiannya berapa gitu. Iya. Gitu kira-kira. Makanya quote and quote ya, once kita selama kita tidak mencintai prosesnya, kita akan terganggu oleh hasilnya terus gitu. Gitu sih Teh. Iya. Jadi jangan pengen cepet-cepet. Emang cepet-cepet mau kemana sih? Iya, cepat-cepat mau kemana Anda Betul ya? nggak? Satu, cepat beres ini juga dapat berikutnya kok. Mau nggak mau.
Iya sih. Cepat beres ini dapat berikutnya kok. Ini kan cuma urusan bagaimana pertumbuhannya aja sih gitu. Iya, proses tumbuhnya memang setiap orang beda-beda ya Kang Abi ya. Iya, sama seperti proses semua gift-gift ini kan 30% masuk ke Kang Anjir, itu juga proses kan sebenarnya. Padahal sebenarnya itu diniatkan buat Kang Abu sih. Iya, makanya gitu. Kan proses ya. Ini Agnes siapa ini Agnes ya? Agnes Monica. Iya sih Agnes. Gitu Teh ya. Ya siap Kang Abu. Semangat Teh. Yang penting Oke, Teh semangat ya. belajar untuk tidak membenci diri aja. Betul. Jangan Gitu. membenci diri Teh ya. Memang Pengen bisa unik. senyum setelah dilukai orang gitu aja sih Kang. Aduh, Ya, agak tinggal susah senyum ya. aja, apa susahnya? Ya. Ya itulah hatinya tuh ya Allah ya Robi. Iya, sob coba dikunyah lagi pelan-pelan dan jangan banyak nyalahin, jangan banyak nunjuk keluar karena yang di luar tuh semuanya pada akhirnya akan lucu-lucu lah gitu kira-kira. Semuanya Kalau akan lucu pada misalkan akhirnya. orang lain yang salah terus kita yang terus harus meminta maaf itu sebenarnya baik nggak sih Kang ke mental kita? Tergantung. Begitu orang lain salah dan kita menyangka dia salah dan aku bilang ya udah aku minta maaf deh yang penting. Nah, minta maafnya di posisi sikap hati seperti apa gitu. Beda Karena kan? Ketika Teteh minta maaf karena ya udah aja, karena nggak peduli, karena yang penting udah, dan ketika ada permintaan maaf dari sikap hati yang ikhlas, itu kan beda outputnya. kadang Gitu. mikir gini Kang, yaudah deh mending saya yang minta maaf aja biar ini nggak berkepanjangan daripada ini harus terus-terusan gitu kan. Iya, itu berarti minta maafnya kan transaksi. Ah maaf ya supaya udah, kan ada supayanya tuh. Betul nggak? Terus Dan minta orangnya teh maaf tuh, ngelakuinnya teh terus aja jadi gitu terus kan gitu. Makanya sekarang betul. tuh saya gini, gini ya dengan orang yang sama gitu. Dari beberapa kejadian itu selalu saya dari dulu dari semenjak saya kecil sampai sekarang, at least itu bukan orang jauh ya Kang ya. Pasti. Dia sendiri adalah saudara saya sendiri. Saya selalu saja dia salah sesalah apapun dia saya yang harus meminta maaf agar semua kondisi baik-baik saja itu. Ya. Nah sekarang saya ada di posisi saya udah capek harus seperti itu terus. Akhirnya saya mengambil sikap. Yaudahlah, saya hanya niatkan mudah-mudahan apa yang saya lakukan ini menjadi bahan pembelajaran buat beliau gitu ya. Jangan nangis ah. Dan Teh, Teteh coba jujur aja. Iya. Jujur aja, once nggak pengen minta maaf ya nggak usah sih gitu. Iya, apa sulitnya sih? Iya. Tapi itu jadi pemikiran orang yang saya dia tuh ada sakit jantung Kang. Iya, ya, Iya. ya apapun ya. Itu, Apapun mau jantung mau apa itu kan orang lain gitu. betul. Kakak Apa saya yang dipersepsikan nama dia apa dan kan Teteh pernah dengar saya ngomong tentang jahat, baik dan sadar nggak? pernah kalau nggak salah. Iya, orang baik tuh kan gitu tuh, nggak enakan, susah bilang enggak. Teteh jangan jadi orang baik tapi jadi orang sadar gitu. Itu penting. Gitu. Siap. Oke? Iya siap Kang. Sip ya. Ya. Karena nanti frekuensinya pasti akan pelan-pelan. Nanti menarik deh. Once diterima. Dijelasin dulu nih orang sadar tuh seperti ini belum paham ini Bu Astrid. Harus sampai tuntas gitu. Saya belum sadar Kang. sama Saya jahat. belum sadar. Sadar baik jahat harus tuntas nih. Iya, Belum paham. gini. Iya sih ini ya. Makasih loh Kang Anjrit. Iya, Saya tahu oke. kok Anda gak paham tuh saya tahu. Main cepet aja ini mah orangnya ya. Silakan ah. Siap. Saya udah Orang nyiapin jahat itu, catatan nih. ya orang jahat itu no keluar, yes ke dalam. Jadi yang di luar terserah nggak peduli, yang penting gua oke. Yang penting saya oke itu orang jahat tuh. Itu jahat tuh Bu. Jadi mau gimana tak peduli, yang penting aku nih. Nah itu jahat. Orang baik, yes keluar tapi no ke dalam. Mengiyahkan orang lain, Tuh. mengokekan orang lain, padahal hatinya nggak nyaman gitu. Dibohongin mulu hatinya. Dibohongin mulu gitu. Nah, Akhirnya jadi people pleaser bahasa kerennya sekarang. Pokoknya orang lain gimana? Oke, meskipun mangkal, ya udah demi. Ini tipikal orang yang aku pokoknya hidupnya demi orang tua saya bahagia atau anak saya bahagia. Nah, kamu emang nggak bahagia? Nah itu orang baik tuh. Kayak Lilin, baik. menyinari sekitarnya, tapi dia Tapi kebakar sendiri gitu. terbakar. Nah orang sadar, yes keluar, yes ke dalam. Dia bisa jujur sama perasaannya gitu. Dan jujur di sini misalnya enggak bukan karena benci, emang nggak mau aja. Nah,
gitu. Emang ya udah, saya punya batasan diri yang saya penting banget untuk membatasi dulu gitu misalnya. Kan nggak semuanya harus diiyahin, gitu. Iya, iya, iya. Dan kata kuncinya adalah ketika aku mulai jujur dengan perasaanku, aku mulai terbuka dengan diriku, aku mulai bisa berdamai dengan diriku gitu. Nah cuman kan pikiran-pikiran yang, aduh nanti pemikiran orang gimana, penilaian orang gimana, Nah, aduh itu nanti Kang. gimana, nanti gimana. Nah itu penyakit orang baik gitu tuh. Iya, Kang. Iya, Bener, kan tiap saya orang punya kurikulumnya masing-masing, betul nggak? Betul. Dan kita nggak bisa nolong siapa-siapa sebenarnya, selama orang itu nggak mau ditolong misalnya. Karena pada saat siap apapun yang kita lakukan bukan untuk orang lain, tapi untuk diriku gitu. Gitu teh, Iya, iya, iya. ya. Dan kadang ya Kang Abu, kalau kita apa sih lebih ke kita juga maksudnya ngeiniin diri sendiri gitu ya. Tapi reaksi yang kita dapat dari luar itu malah sesuatu yang benar-benar bikin kita nggak enak gitu. Lah kan nggak enaknya teteh yang menentukan. Enak gak enak tuh kamu yang menentuin ya. Nggak enak karena teteh memaknai itu sebagai nggak enak gitu. Nah, Coba teteh memaknai itu semua sebagai kenetralan. Orang yang bilang teteh jelek loh, sama orang yang bilang teteh cantik, pasti senang yang cantik karena kenapa? Karena aku memaknai cantik itu bagus, aku memaknai jelek itu jelek gitu. Betul nggak? Ya betul Kang. Berarti kan dari persepsinya. Oh iya, tinggal Gitu, kita merubah Kang. persepsi aja ya Kang yang berarti Nah, sekarang. udah. Siap, Semuanya ada di dalam. Semuanya ada di kita gitu. siap Kang. Oke, Oke, siap Kang Abu, Kang Anjrit, makasih ya penjelasannya. makasih. Semoga ada sesuatu. ya makasih ya Bu Asri ya. Siap ya. Nuhunnya Kang Anjritnya. Ingat ya. Kang Abu sehat-sehat. Kalau masih mau menanyakan hal yang sama, jangan naik-naik lagi Anda ya. Kang Anjrit, perasaan saya nanya ini beda loh sama yang kemarin. Saya nggak nanya yang sama loh. Maksudnya jangan yang dasar-dasar yang nanyanya, tolong dong. Ya terus nanyanya kayak gimana Kang Ini Anjrit? berat-berat. Ya teh, marahin teh. Berapa beban itu, berapa beban ini? Itu. Oke, siap Teh, ya. nuhun ya. Siap. Semangat teh, Kang Abu. nuhun. Siap. Yo, dadah. Yuk, nuhun. Dadah. Assalamualaikum. Salam. Itu yang paling dasar kalau kita tidak bisa memaafkan seseorang ya. Karena saya tahu konsep kesadaran dari Abu sendiri. Yang pertama orang yang pelit ya. Yang kedua itu apa? Lupa saya. Ego menahan amarah, Menahan amarah, memaafkan. memaafkan orang lain. Ini tiga Ya. ini, waduh. Jangan ada di room ini Anda ya, bubar. Anda tidak bisa tiga ini aja, bubar Anda ya. Tapi tadi udah mulai nggak pelit, mulai ada koral gitu ya, mulai ada itu bagus tuh ya. Bagus, Kadekpit itu keren banget itu. Iya, bagus ya itu. Itu sadar kayaknya ya. Udah sadar itu mau tuh ya. Pokoknya yang ngasih gift mah tuh. Nah, ini nih. Sadar nih. Udah sadar nih, udah mulai. Karena kan pelit, ingat teman-teman, pelit. Pelit itu bukan masalah uang saja ya kalau dijabarin ya. Ya betul. Kan? Iya. Banyak gitu pelit di sini tuh ya. Oke, kita lanjut ya. Lanjutkan. Kirain ini ya Pak teh. Banyak pesertanya ternyata Halo. Halo. Ini Udah kemarin ya. Apa gimana Mbak? Hai. Iya. Turn on ya? Barisa. Nggak dinyalain nggak apa-apa kan? Nyalain, coba nyalain, saya pengen tahu Anda naik terus ya. Baru 2 kali Kang. Iya, silakan Sensi dibuka banget ini. deh pagi ini lagi Kenapa ya PMS ya. saya ini? Padahal random mijit-mijitnya tapi yang udah ya. Kenapa ya? Ayo. Ini yang di Jakarta kan, Mbak? Iya, benar. Oke, kok saya lupa ya? Iya. Gimana Jadi, Mbak? nggak apa. Assalamualaikum Kang Anjrit, Kang Abu semuanya. Ya. Mau tanya sih. Ya iyalah, mau Apa? nanya, mau naik emang Belum lama nih. kenapa? Belum lama nih, beberapa hari lalu
Jadi tuh aku lagi meditasi gitu ya. Terus Keren nih ya. lagi belajar sih, masih belajar gitu. Terus tiba-tiba tuh pas bilang aku terima kasih gitu kan, terima Bentar, kasih sama diri sebentar, sendiri. sebentar. Ini ada komenan lucu. Kan kamu, saya mau nanya, kata saya tuh, ya iyalah mau nanya, masa mau singa? Apa? Lucu itu komenan tuh. Itu Kang Anjrit kali Jadi tuh. naik tuh kan naik, mau ngapain? Mau singa saya. Silakan lanjut. Nggak, Terus itu terus sebenarnya gimana? kode sih, Kang Anjrit lagi Kode kode ngekode sih. kode. Ya, Ah, silakan. Iya, jadi tuh pas aku bilang terima kasih gitu, terima kasih untuk diri sendiri, untuk Allah gitu kan. Terus itu tiba-tiba kayak apa ya? Aku tuh senyum sendiri gitu Kang. Kayak loh, jadi kayak berasa ini gue waras nggak sih? Hmm. Mikir gitu gitu. Itu kenapa ya, wajar nggak sih kan kalau kayak gitu? Jangan-jangan loh, ya. Kamu titisan ya. Terus Lanjut, ada rasa yang gak biasa gitu ya, Mbak ya? Itu kayak di dalam tuh harunya bukan haru sedih ya Kang, kayak haru bahagia gitu. Iya, iya, iya. Itu 2 kali sih untuk minggu ini tuh, kan emang lagi belajar buat meditasi gitu kan. Ya. Terus kok ada perasaan beda gitu. Kemarin-kemarin tuh kayak biasa aja gitu. Maksudnya awal-awal meditasi, belajar meditasi tuh ya biasa aja gitu. Kayak malah susah fokus ya Kang. Susah banget buat fokus sih. Itu kayak kedistrak mulu gitu. Terus kadang tuh kalau misalnya lagi tarik nafas terus hembusin lagi beberapa menit, kayak di sini tuh kayak sakit gitu ya. Itu Ya. kenapa ya Kang? Oke. Saya perlu ngejelasin ini agak panjang, Mbak. Gitu ya, karena kita tahu salah satu ketika kita bermeditasi itu salah satu yang sedang dilakukan sama tubuh itu dia lagi melakukan yang namanya sinkronisasi lah bahasanya, energi gitu ya. Cuman saya mau menggarisbawahi gini, Mbak. Kita kembali ke esensi yang namanya meditasi. Meditasi itu adalah perjalanan tanpa goals, nggak ada hasilnya gitu. Perjalanan tanpa tujuan, the journey without goals, perjalanan yang nggak pengen kemana-mana, nggak nyari apa-apa. Karena meditasi kalau udah mulai nyari, udah mulai apa dan lain-lain, itu udah nggak meditatif gitu. Nah jadi saya mau straight to the point, pun ini saya bisa jelasin panjang lebar gitu ya, cuman ini sih biasanya saya bahas di kelas jeda semesta gitu, cuman Ini mantap, mungkin betul. cuman mungkin Mbak Riza saya cerita ini kan harus panjang ya, cuman saya mau ke intinya aja ya supaya kita bisa sama-sama belajar gitu. Intinya adalah satu Mbak, apapun sensasi ketika meditasi, saya rasa hanya disaksikan aja, nggak usah terlalu dipikirin, nggak usah terlalu dicari apalagi. Nggak usah ditunggu-tunggu, dipertanyakan. Karena kalau kita sekarang mulai mencari ketika meditasi, contoh ya, once lagi enak, dapet banget, terus besoknya nggak enak nih. Oh langsung tuh, hari ini gagal gitu. Kenapa? Karena ketika kita, maaf ya, nggak akan ada orang bahagia ketika dia meditasi dengan tujuan bahagia tuh nggak akan ketemu. Karena meditasi itu adalah perjalanan tanpa hasil gitu. Nggak ada tujuannya. Perjalanan tanpa tujuan. Nah jadi saya rasa gini Mbak. Apapun yang Mbak Riza rasain, apapun yang Mbak Riza saksikan, just enjoy. Nggak usah dimaknai. Enjoy lagi, nggak usah dimaknai. Saksikan aja. Oke. Nah nanti pada tahapan tertentu kita bisa ngobrol ya di ruangan yang lebih private sih. Susah cerita ini kalau nggak bisa bicara dari dasar gitu. Tapi kata kuncinya adalah lepaskan semua apapun dari sensasi, dari penilaian,
Karena meditasi sejatinya hanyalah bagaimana aku bersaksi atas apapun yang hadir gitu. Kira-kira sementara itu, Mbak. Berarti untuk meditasi itu sendiri pengertiannya emang nggak ada tujuan ya Kang? Emang maksudnya Journey without goals. Perjalanan yang nggak ada Goals. hasilnya. Kamu memang sebelumnya kenapa pengen meditasi? Buat apa coba? Pengen nanya. jujur Pengen sih apa gitu? lagi di fase bingung. Iya. Oke. Jadi Penariknya bingung, sakit apa, itu oke. Tapi begitu udah masuk ke ranah ini dan mencari, nah itu yang akan berkelanjutan. Berkelanjutan dalam tanda petik nggak nemu-nemu gitu. Jadi Mbak Riza dapat statement dari saya ini setelah saya 10 tahun research lah ya. Karena kalau kita ketemunya 10 tahun yang lalu, saya pasti bahas ini lebih gimana banget gitu. Tapi ternyata setelah mengalami proses ini, banyak orang yang nyari meditasi lah, belajar mindful lah, dia cuman rindu sama sensasinya gitu. Jadi kayak narkoba gitu. Justru meditasi itu dalam tanda petik ya, mengaburkan dia dari realitas. Aduh lagi sedih, meditasi ya, biar nggak sedih. Kan nggak gitu. Tapi justru bukan kabur dari realitas, tapi justru bisa belajar semua apapun dalam bentuk realitas gitu. Gitu Mbak. Tapi kalau misalnya ini kan lagi di fase bingung nih Kang. Ya, Terus tujuan aku itu kan emang apa ya, untuk menuju ke kesadaran itu sendiri sih gitu. nggak apa-apa. Nikmati aja. Setiap meditasinya dinikmati aja. Makanya saya kasih gambaran bahwa ketika Mbak Riza sekarang udah di fase bingung, terus mencoba mencari jawaban di meditasi gitu, nggak akan ketemu aja. Itu uniknya. Dan ketika justru malah hanya bermeditasi, nggak ngapa-ngapain, nggak tujuannya nyari jawaban, nggak tujuannya apa, nanti Mbak Riza akan ngalamin sendiri deh. Gitu. Jadi sekarang semua sensasi yang terjadi, apapun, saksikan aja. Jangan disimpulkan, ya nggak usah dicerita-ceritain juga sih kalau sama yang gimana gitu ya, karena itu kan personal banget gitu. Benar. Tapi nanti satu momen Mbak Risa akan ngerti gitu. Karena pengertiannya nggak pakai kata-kata lagi nanti gitu. Betul. Pengertiannya nggak pakai suara lagi gitu. Betul. Karena nanti concernnya kemana? Concernnya kembali kepada rasa gitu. Nah, rasa itu nanti yang Mbak Riza akan dan itu nggak bisa diceritain sama siapa-siapa gitu. Oke? Jadi enjoy the process. Nggak usah memaknai, hanya bersaksi aja. Kebingungan itu biasanya memanggil kita untuk belajar bersaksi sih. Makanya, dia akan mendapatimu sebagai seorang yang bingung, maka aku akan memberikan petunjuk. Jadi memang bingung adalah jembatan menuju kepada petunjuk. Tapi bingungnya kelamaan jadi pusing, itu namanya migrain ya, hati-hati. Itu kayak Kang Anjir itu migrain. Iya, kalau Kang Anjir bingung Tagihannya kelamaan. udah pada keluar ya Kang? Ya, Kamu migrain. ngomong-ngomong, kamu bingung kenapa sih? Kamu janda atau gimana? Bingung kenapa? Hah? Apa? Jomblo-jomblo bahagia. Makanya kan sendirian kamu. Kecil, suaranya jadi kecil. Oh kecil? Masa? Udah. Iya lah, barusan ke ini. Iya. Gitu ya, bye ya. Ya. Enjoy the process, Mbak. Ya, Oke Kang, pokoknya makasih. Semangat ya. saksikan aja. Nanti kapan naik lagi rasain cerita apa yang dirasain ya. Ya, nanti naik lagi ya. Tapi setelah dapat rasanya ya. Oke. Oke, Mbak. Enjoy. Oke, kasih Kang. Thank you. Kasih Kang Anjrit, Kang Abu. Mantap. Semangat Rija. Mantap. Iya. Wah, ada ya yang kayak gitu. Ternyata orang-orang, meditasi apa. Tapi Kang, hari ini beneran yang mengalami loh, Kang. Tadi ngomong Bu Endah ya dari Lombok. Wah, Benar. top gitu. Benar. Gitu ya. Terus tadi ya Bu Asri udah jelas lah ya. Itu juga sama gitu. Terus si Mbak Riza ini juga ya konteksnya ya mengalami juga. Maksudnya pertanyaan-pertanyaan ini adalah pertanyaan-pertanyaan ke ranah-ranah orang yang udah di perjalanan mengalami gitu, Kang. Nah, betul ya. Berarti kan bukan cuma denger gitu. Berarti kan dipraktekin gitu, Kang.
Betul, selaras ya ayah. Ah, ah. Dari 1 sampai tadi itu selaras semuanya ya. Betul, Yang selaras. tadi aja si Pak Galuh kan Iya, jelas karena mempraktekkan. iya. Wah, keren sih, Kang. Betul, sama itu juga ya. Ya ini semua membuktikan ya teman-teman, makanya dari semua testimoni apapun yang lain-lain, sekali lagi, saya nggak penting, acara ini juga nggak penting, yang paling penting adalah kita mau berubah atau enggak sih gitu. Betul. Once kita terjebak ya balik lagi ya, terjebak dalam pengetahuan tapi tidak diaplikasikan ya akan sama sih gitu. Oke. Hari ini Pagi. saya angkat Ustadz dulu ya. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Bang Abu, Bang Anjrit ya. Dibuka dulu ya kameranya, dibuka dulu biar saya tahu ya Anda suka ceramah di mana gitu ya. Bang Abu, ini Sama siapa di mana, Mas? Sama saya siapa di mana mau Pak? di Bali. Oh, di Bali. Ya. Oh, di Bali. Gimana, Bli? Ya. Di Jimbaran dekat GWK. Oh, oke. Gimana? Bang Abu gini, apa namanya? Saat ini kan posisi kita sebagai orang tua nih. Ya, Tapi ada sesuatu, saya sebagai orang tua dulu tuh kan komunikasi dengan orang tua itu ibaratnya kalau dengan orang tua kita kan ada gap tuh. pasti. Ya kita hanya dituntut mendengar, menjalankan apa yang beliau perintahkan lah intinya dan harus mendengarkan nasihat beliau juga. Dan itu memang komunikasi dan hubungan itu tidak akrab saya dengan bapak terutama. Hmm. Yang kemudian karena saudara-saudara saya tidak diperlakukan sama dengan saya, akhirnya ada kecemburuan yang kemudian juga ada luka gitu dalam diri saya gitu ya. Hmm. Sampai yang saya ingat itu sampai saya kuliah itu komunikasi saya sama orang tua itu hanya ketika saya punya kebutuhan, ketika saya ada salah, tidak ada selebihnya tuh tidak ada komunikasi yang antara ayah dan anak gitu. Kita nggak bisa nongkrong bareng nih karena pasti akan ada entah itu kita berantem, entah saling Pokoknya urusannya formal aja ya, Formal intinya aja. ya. Ya, oke. Terus? Nah, berlanjut kan usia orang tua juga semakin tua ya, Bang Marlo. Yang akhirnya orang dari bapak sendiri itu kemudian nanya ke saudara-saudara, kenapa sih sikap saya pribadi itu kayak dingin ke orang tua yang dianggap tidak peduli dengan keadaan orang tua yang sudah tua gitu kan. Untuk sekedar tanya kabar. Karena kalau saya berhadapan dengan orang tua, Bang Marlo, saya nggak tahu mau bahas apa, saya nggak tahu mau ngomong apa gitu loh. Ya. Karena saya jujur menghindari perseteruan dengan orang tua yang lagi-lagi nanti masalah kecil jadi besar. Apalagi kan orang tua kalau kita lihat juga kalau usianya semakin berumur juga ada rasa-rasa kayak suka ngambek dan segala macam gitu kan. Sensinya naik gitu ya. Tensinya naik, Betul. benar. Betul. Jadi kalau ya, akhirnya kalau saya pribadi karena saya sebagai orang tua juga saat ini itu saya patahkan dan dengan anak saya mulai dari kecil banget dari lahir lah saya sudah berkomunikasi, menjalin komunikasi yang baik. Intinya adalah saya tidak mau ketika saya tua nanti itu terjadi kembali ke anak saya gitu loh. Ya, itu langkah yang tepat sekali sih. Terus? Cuman kalau yang untuk saat ini kita sebagai anak kan orang tua ya tetap kembali menjadi orang tua, apalagi mereka sudah berumur banget nih dan membutuhkan anak-anaknya pasti sebagai support. Ya. Bagaimana cara untuk kita sendiri menyembuhkan luka itu, Bang Abu gitu kan? Ya, gini Tidak Mas. mengingat lagi dan kita berdamai dengan masa lalu lah. Ya. Satu Mas. Statement awal ketika Mas Reno tadi bilang bahwa saya nggak mau melanjutkan ini ke anak, itu udah kesadaran bagus banget Mas. Itu top banget lah. Berarti Mas Reno menginternalisasi apa yang terjadi dan mau melakukan yang namanya perubahan gitu. Itu satu. Yang kedua Mas, kalau kita ngelihat dari struktur bagaimana kristalisasi yang namanya karakter, usia 40-50 ke atas itu akan jauh lebih susah berubah daripada yang lebih muda gitu. Jadi kalau ada masalah antara orang tua sama anak, mending yang menginisiasi anaknya dulu. Kenapa? Orang tua tuh udah nggak bisa dirubah aja, selesai. Nah, konteksnya adalah ketika Mas Reno di situ bilang bahwa ada luka apa dan lain-lain, hal yang penting untuk kita mengerti bahwa tidak ada orang tua yang belajar menjadi orang tua dan setiap orang tua adalah pewaris virus dan luka pada anak-anaknya. Itu udah pasti gitu. Semua orang disakiti oleh orang tuanya. Pasti, Mas. Semua orang diwarisi penyakit mental sama orang tuanya. Pasti gitu. Maka
kalau kita mau bicara agak lebih dalam ya, sorry to say, mohon maaf bahwa keluarga itu adalah tempat kriminalitas yang paling tidak tersadarkan gitu. Karena tanpa sadar orang tua mengkriminalitas anak tanpa sadar dengan menginginkan keinginan dia dipaksakan ke anak dan nggak tahu benih anaknya seperti apa gitu. Nah, jadi artinya kalau sekarang Mas Reno tidak bisa menerima realitas ini sebagai suatu perjalanan, itu bakal banyak kontradiksi gitu. Yang artinya Mas Reno akan main di masa lalu terus, menyalahkan masa lalu terus, menyalahkan orang tua terus, yang lupa bahwa setiap apa yang datang ke kita itu pasti kalau di bahasa Balinya kan nanti ada kaitannya sama karma juga sih, konsekuensi lah gitu kira-kira. Nah jadi saya rasa Mas, hal yang paling penting bukan masalah orang tuanya. Penerimaan yang mendasar dan pemahaman yang mendasar dari Mas Reno untuk bahwa ya udah, emang program bapak saya gitu. Tapi saya nggak mau ngikutin program bapak saya. Dan bukan berarti saya jadi benci sama bapak saya. Mas, sorry ya. Kita mau ngomongin dari semua struktur agama, semua struktur budaya, tidak pernah ada perintah di mana anak disuruh ngikutin bapaknya tuh nggak ada. Anak disuruh ngikutin orang tuanya tuh nggak ada. Tapi yang ada adalah lakukanlah untuk tetap memiliki hubungan yang baik. Bukan disuruh ngikutin, tapi good relationship. Kenapa? Tidak semua orang tua layak untuk diikuti gitu. Nah jadi Mas Reno saya rasa selama Mas Reno udah mulai bisa nerima bahwa apapun yang dilakukan oleh orang tua karena ketidaktahuan mereka, kekurang pahaman mereka, dan lepaskan diri jadi aku tuh korban sebagai bapak dari bapak gini, lepaskan itu. Karena sekali lagi justru ketika Mas Reno mendapatkan ini semua, Mas Reno mendapatkan sebuah insight atau pemahaman atau kesadaran yang akhirnya Mas Reno mulai bisa menyadari saya nggak mau gini sama anak gitu. Nah jadi Mas nggak ada kata lain ya, apalagi hubungan sama orang tua gitu. Penerimaan sih, dan stop menyalahkan dan memaafkan gitu. Karena mereka juga punya programnya sendiri yang mungkin mereka hanya diwariskan dari neneknya gitu, dari orang tua sebelumnya gitu. I see. Gitu Mas. Jadi saya rasa nggak ada yang bisa menyelamatkan ini kecuali kitanya mau terima gitu. Dan memang perlu waktu, iya. Perlu jarak, iya. Nah makanya, tapi kalau kita misalnya udah menyadari, nah Mas, once Mas Reno membiarkan dirinya menerima, nanti Mas Reno akan diilhamkan sama semesta, ada aja bahan yang mau diajak ngobrol kalau lagi ketemuan. Kenapa sekarang si intuisi itu atau ide itu mampet? Karena emang Mas Renonya menutup masalahnya. Tapi begitu Mas Renonya kebuka, semua intuisi lah, ide lah, apa, nanti Mas Reno bisa cobain deh. Betul. Tapi alhamdulillah Bang Abu, sebagai anak saya menjalankan tugas gitu ya. Ya. Ibaratnya orang tua butuh apa karena sakit dan segala macam, tapi komunikasi tuh ya sebatas menyapa kabar dan segala macam aja sih. Iya, nggak apa-apa Mas, kan nanti alamiah aja gitu. Alamiah aja, jangan dipaksain juga. Tapi semakin nanti Mas Reno ngerasa Mas Renonya udah nerima dan dalam konteks apa ya, udah benar-benar saya fine gitu dengan semua luka-luka yang tadi, nanti Mas Reno akan mendapatkan dan mengalami kedekatan yang beda dari sebelumnya gitu. Dan intimate kedekatan itu indah banget sih. Gitu. Benar. Gitu. Oke. Sip Mas. Okay. Thank you Bang Abu. Dan Bang ini Andes. pembelajaran seumur hidup sih. Dan ini pembelajaran untuk semua gitu. Karena ternyata juga banyak teman-teman yang ngalamin hal seperti itu Bang. Lebih Saya dari 80%. Lebih dari 80% problemnya di situ Mas. Baik. Kalau Kalau saya kita enggak ngomongin sih Mas parenting. Reno, saya enggak. Baiklah. Ya. Ya. Oke, terima kasih Bang Abu, Bang Karena Anjrit. penelitiannya di bumi kan Kang Anjrit bukan orang bumi ya, dia kan nggak tahu dari mana. Jadi ini kita ngomong bahasa bumi. Asal jangan dari Pluto aja. Terima kasih Bang. Thank you Assalamualaikum. Mas Reno ya. Thank you. Thank you Beli. Thank you. Mantap sekali nih Ayah. Jadi tidak ada satu keterangan manapun bahwa kita itu harus mengikuti orang tua, nggak ada Ayah. Makanya Ibrahim ngelawan sama papahnya kan. Guni, jangan ngikutin Ayah ya. Silakan hidup berdasarkan episodemu ya sayang. Iya, betul. Terus si Guni ngomong, emang siapa yang mau ngikutin ayah? Gitu, pasti ngomong gitu nanti ya. Mantap sekali nih teman-teman ya. Jadi tolong Anda sebagai orang tua jangan sok-sokan Anda ya. Ya anak suruh begini suruh begitu. Anak saya begini takut begini. Anda ya.
Kita punya episode masing-masing teman-teman ya. Jangan racuni ya. Anak Anda Betul. diracuni sama Anda ya. Betul. Itu mulai tolong disadari sebagai orang tua sih. Betul. Kang, aduh saya kudu langcut Kang. Ini Punten gimana pisan tuh? Kang. Ini soalnya udah jam 99, saya sekitar 40 menit, 9.30 harus siap-siap gitu. Ya. Ini PR aja berarti ya? PR aja boleh. Ya, Mbak? Apa? Ya nggak apa-apa sih. Aku cuma pengen lihat mukanya aja tadi. Kang, saya tipayun ya. Siap. Nuhun ya teman-teman, thank you ya. Yo. Sorry agak buru-buru nih. Makasih semua, thank you. Ya, gitu. Silakan Mbak, mau nanya apa? Siapa di mana? Silakan. Gimana? Kang Abunya nggak ada. Enggak kok, aku juga bisa kok, santai. Silakan. Enggak. Mbak mau nanya apa, Mbak? Enggak, lebih ke ini sih, lebih ke aku kan gagal terus nih untuk Gagal apa, Mbak? dalam pernikahan. Anda gak enak Anda ya. Ya, kalau gagal terus Anda gak enak berarti ya. Anda tuh gak enak ya. Udah jawabannya itu aja. Anda gak enak. Sekarang Anda ngaca ya. Gimana caranya biar saya tuh enak ya. Enak apa? Enak bicara. Enak komunikasi. Enak melayani. Dan segala macam. Udah itu saja Mbak. Perbaiki diri Anda. Oke? Gagalnya karena itu. Iya, itu pasti karena itu Mbak ya. Karena vibrasi yang Mbak keluarin itu ya. Nih ya. Bukan loh. Gini. Mbak tuh menarik siapa sih gitu kan? Menarik siapa? Ya, siapapun yang dijodohkan dengan Mbak itu tergantung apa yang Mbak vibrasikan gitu. Ya, gini, aku tuh maksudnya pernikahan pertama, kedua, ketiga kan problemnya berbeda ya nggak sih? Oke, ya. First karena memang aku 7 tahun pernikahan dan masalahnya adalah dia nggak bertanggung jawab kan selama 7 tahun aku yang mencari nafkah tuh. Oke. Berarti kan bukan karena nggak enak ya nggak sih? Oke. Ya, terus yang kedua adalah dia ternyata punya istri yang banyak gitu. Dia bohongin gue kan. Oh jadi dia tuh ternyata banyak istri gitu. Mbak jadi yang keberapa kira-kira? Oh, keempat. Mbak pertama ya, pandangan pertama ketemu dia karena apa? Ya, dia Apa? baik. Hah? Dia nyaman. Apa? Dia baik dan nyaman. Dia baik dan nyaman karena dia pun ya bermobil, ada uang kan? Bener nggak? Enggak, Maya nggak lihat materi loh. Enggak, bener nggak? Ini saya nyebut ini bener nggak? Ya itu dia punya, Ya tapi kan? Karena Anda itu ya, kenyamanan Anda itu yang waktu itu tuh tertutup oleh itu gitu, bukan kenyamanan hati Mbak. enggak loh anjir. Maya tuh nggak ngelihat cowok dari hal seperti itu. Maya tuh kayak apa ya? Maya nggak mau gini ending banyak halnya itu karena Maya udah ngerasa hampa, ngerasa mereka udah kurang perhatian misalnya kayak gitu. Biasanya gagalnya karena itu. Jadi kayak apa ya? Mungkin dari semua kalau benang merahnya Maya gabungin gitu semua halnya itu karena Maya udah ngerasa kesepian gitu. Jadi di periode pernikahan kan suka naik turun ya. And then sometimes misalnya pasangan lagi sibuk dan gimana terus Maya kayak lose untuk dapat perhatian gitu dari dia. Terus disitulah Maya kayak mulai rebel gitu. Jadi yang pengen aku tanya itu tadi tuh kayak kenapa ya aku selalu gagal tuh karena aku ngerasa kesepian gitu. Ngerasa kesepian gitu ya. Nah, kalau kamu merasa kesepian berarti kamu narik seseorang yang selalu merasa kesepian, makanya dia nikah terus ya. Tuh kan aku tuh cengeng cepet pengen nangis. Iya. Jadi Mbak kalau menurut saya nih ya, masalah perjodohan aja kita sebut ini ya, tidak ada penyembuh dalam masalah perjodohan selain kita menyembuhkan diri kita. Kalau kita sekarang merasa kesepian, tolong ubah itu rasa itu. How? Serius. Ya gimana?
how merubahnya ya? Merubahnya gimana? Kamu kesepian tuh ngerasa gimana? Kesepian apa? Nggak jarang diraba atau apa? Kan banyak kesepiannya atau karena sendiri, gak ada teman atau gimana coba? Iya, yang Mas Anjit sebut keduanya ada. Oh, keduanya ada. Berarti yang pertama ya kamu gak ada yang ini ya ngegrepe lah ya. Satu ya. Satu yang ngegrepe. Yang kedua kamu gak ada temen. Berarti nih ya ini gampang. Yang pertama ya untuk menghilangkan itu kamu bisa pergi sama teman kan? Bener nggak? Tapi I need Bentar. Pergi sama temen, pulangnya bawa boneka itu tuh. Lanjut, kalau misalnya cuman temen ngobrol, anak aku juga banyak loh, ya kan? Anak aku tuh ada 5. Jadi kalau untuk temen ngobrol, aku punya gitu loh. Iya nggak sih? Ini banyak yang komen, Mbak turun takut sesat loh Mbak ya. Lagian mudah-mudahan ini naik ya. Jadi ya, nah ini ya Mbak, kalau menurut saya sih masalah perjodohan, misalkan kita merasa kurang dapetin orang yang suami atau pasangan yang misalkan gak baik menurut kita, berarti otomatis kita harus merubah diri kita lebih baik agar apa? Agar yang kita tarik itu orang yang baik. Jadi gitu Mbak, masalah pasangan itu yang namanya pasangan kan sepasang. Iya. Kalau kamu ingin yang namanya sepasang itu kan klop, bener nggak? Iya. Sepasang itu kan klop, bener nggak? Berarti antara ini dan ini tuh sama kan? Klop gitu kan? Pasangannya gitu kan? Berarti kalau pasangannya, apa yang kamu lakukan, ya itu pun dia pun melakukan hal itu. Apa yang kamu rasakan, dia pun merasakan hal itu. Kang Anjit nggak semudah itu loh. Asalnya mudah-mudah aja. Kalau dia punya istri 4, aku harus punya suami 4. Enggak kan? Bukan maksudnya, biar kamu tidak menarik hal itu, kan ini udah gagal kan? Ya. Ya, yang udah dulu Mbak, yang udah dulu. Saya ini ngomong ke depannya. Saya tuh bicara ke depannya. Maksudnya, kalau kamu pengen menarik yang lebih baik, jangan kamu cari yang lebih baik, tapi perbaiki diri saya gitu. Itu maksudnya. Maksudnya yang terakhir kemarin sih ya aku ngerasa dia baik banget ya. Maksudnya nge-treat aku like a princess gitu. Sebetulnya. Sorry Mbak. Itu bukan baik Mbak. Oh ya? Bukan ya. Siapapun yang misalkan kamu digituin segala macam, itu bukan baik. Bisa jadi itu karena rayuan, karena dia pengen atau apa. Serius. Kalau Mbak pengen tahu ya pasangan kita baik atau tidak, tanya diri kita sendiri. Oke. Serius Apa? loh. Tanya apa? Tanya diri kamu sendiri, saya ini udah baik belum ya hidup? Oke. Tapi kan kita nggak boleh ngerasa baik. Nanya ke diri ya. Itu tanya ke diri. Saya udah baik belum ya? Baik terhadap apa? Terhadap sekitar. Ya. Saudara, tetangga, teman, segala macam, atau ke siapapun, masalah hubungan saya ini gimana, udah baik belum? Aku ngerasa aku baik loh. Karena itu yang akan kamu tarik gitu. Nah, oke. Nah, kalau kamu pengen tahu kamu udah betul atau tidaknya, nanti kita lihat dari pasangan. Selama yang datang pasangan terus gagal lagi, berarti ini berarti saya masih belum baik. Apa yang harus saya perbaiki? Seperti itu, Mbak. Ya itu yang menurut aku, yang udah aku simpulkan ya dari semua film itu. Aku tuh aku pengen udahan, kan selalu aku yang menyudahi ya. Oke. Selalu aku yang pengen udahannya karena aku ngerasa kayak aku udah mulai kesepian gitu loh, maksudnya udah. Dan itu yang kayak gini, selama 7 tahun pernikahan pertama nih ya. Aku kan gak dinafkahin, aku yang mencari nafkah. Tapi aku it's okay dengan itu. Oke. Tapi gagalnya adalah ketika dia pulang nih ke kampung halamannya. Dulu tuh nggak ada handphone kan ya. Dulu ada telepon rumah. Nah terus ya udah kontakan kan lewat telepon rumah tuh ya. And then after that dia kayak lose contact gitu loh. Nggak setiap hari berkomunikasi lah ya. Oke, selama 2 minggu itu I feel hampa gitu ya, kayak udah aduh kenapa ya gitu. Aku kayak udah pengen nyerah deh kayak. Mbak orang mana Mbak?
Asli. Bandung. Bandung kok I feel sih. Anda ini ya, dari attitude bicara Anda udah sombong Anda. I feel sih gitu kan. Aku udah tahu diri Mbak seperti apa, makanya Mbak gagal ya sorry aja Mbak. Karena lebay. Bukan karena lebal ya, karena ya tergantung pasangan Mbak seperti apa ya, Mbak menarik itu. Jadi intinya gini loh Mbak ya, intinya gini. Kalau menurut saya nih ya, dalam sebuah pasangan ya, apa yang saya rasakan hari ini, misalkan kegagalan atau apapun itu, bukan pasangan kita yang salah Mbak. Iya. Serius. Iya betul. Karena kita dipasangkan tergantung apa yang kita tarik itu, apa yang kita lakukan. Yes, banget. Kalau misalkan kamu merasa, tapi kok saya udah merasa baik, nah itu berarti masih salah. Iya Bang Anjrit, I know, aku kan bilang aku yang salah, maksudnya aku yang merasa kesepian. Jadi dari semua pasangan aku itu kan nggak ada yang mau bercerai sama aku, sampai kemarin tuh dia nggak mau gitu. Tapi ya ini maksudnya gini, kesepian ini loh yang aku nggak bisa handle it gitu, nggak bisa. I know. Terus? Apa ya? Ya jadi itu yang nggak bisa. Apa ya kalau handle itu apa ya? Nggak bisa aku tangani ya, nggak bisa aku tangani gitu, nggak bisa aku delete gitu. Aku tuh kenapa sih dari setiap kegagalan itu adalah yang menyebabkan aku kegagalan bukan apa-apa loh. Maksudnya karena rasa aku udah ngerasa hampa dan kesepian. Oke. Jadi bukan karena dia kurang baik atau aku gimana, kebanyakan endingnya yang bikin aku nggak tahan adalah itu gitu. Dan aku kan berarti aku ngerasa itu yang harus aku ubah kan, Kang Anjrit. Oke, nah mulai paham kan? Oke. Terus? Jadi aku kan tidak menyalahkan pasangan aku or someone else. Jadi I know aku yang salah. Kenapa aku selalu gagal ketika aku merasa kesepian ini? Aku selalu mencari sesuatu gitu. Aku jadi cari teman, jadi cari pelarian lah gitu. Jadi at the end aku kayak ngerasa udah deh, aku udahan nih kayaknya gitu. Aku kayaknya nggak bisa jalan lagi sama kamu itu. Ya itu aku yang salah gitu dari semua gitu. Ya kan. Jadi aku yang aku supaya nggak gagal lagi tuh. Ketika aku ngerasa kesepian itu harusnya aku gimana, karena terakhir kemarin kan sebenarnya aku sudah komunikasikan ini sama pasangan aku kan gitu, yang aku bilang aduh aku sekarang udah punya pasangan lagi, ada gitu, ada calon gitu. Oh belum yang deketin banyak, cuman belum ada yang maaf ya, yang deketin banyak itu banyak hal loh. Pengen tahu nggak? Apa? Tolong buat semuanya ya, ketika kita nih ya merasa banyak yang deketin kita ya, kita jangan kepedean loh, jangan kepedean kita cantik, jangan kepedean kita banyak yang suka, bukan loh. Karena itu tadi salah satunya kita kesepian, kita menarik orang-orang yang pengen. Hati-hati loh, ini kayak bercanda tapi serius loh ini. Betul. Ada Abang Ancut, jadi memang yang deket itu tuh banyak modus loh, ada modus. Apakah? Aku tuh kayak bercanda tapi serius loh itu. Iya emang bener. Iya makanya Maya bilang deketin banyak tapi Maya belum ngerasa ada yang klik, yang tulus gitu loh. Karena semuanya itu just modus gitu. I feel it gitu. Maksudnya kan kalau orang yang tulus kan kita ngerasain ya Kang Anjrit gitu. Jadi makanya Maya bilang ya nggak ada sih. Maksudnya nggak ada yang udah Maya, oh ya ini nih, this is the one gitu. Belum ada sih gitu. Ya jadi intinya ke situ udah paham kan sekarang kan. Berarti saya harus merubah diri saya. Aku harus lebih cinta diriku, aku harus lebih bisa merubah apapun yang yaitu kekuranganku, harus kita rubah gitu. Ya, terus biar aku nggak kesepian gimana? Banyak hal Mbak, bisa olahraga, dugem, mabok, apa aja lah. Banyak hal Mbak ya. Nih ya, gini nih ya. Coba, ini kan fokus kesepian kita ya. Coba ganti dengan fokus kebermanfaatan. Bisa nggak kita energi kita yang selalu menambah kesepian ini, kita alihkan ke energi kebermanfaatan. Saat aku ngerasa kesepian, saat aku pengen bermanfaat misalkan, fokuskan ke sana. Ngapain kek?
apa bagi-bagi beras kek atau apa? Ya, sebenarnya gini Bang Ingrid, aku tuh orang yang banyak kegiatan, ya kan, sebetulnya. Jadi aku merasa kesepian itu means kalau menjelang bobo nih, jadi I have a husband tapi aku bobo sendiri gitu, Oke. ya kan. I know. Nah, maksud aku kalau siang itu aku banyak kegiatan banget karena kebetulan maksudnya aku ada beberapa posisi lah yang aku harus jalanin. Tapi ya itu kalau misalnya malam biasanya gitu yang kalau pasangan suami istri itu need pillow talks gitu kan ya, gitu sharing yang everyday ngapain aja gitu-gitu dan apa ya, kalau ex hubby aku ini dia gamers yang dia begadang sampai pagi gitu ya, dan aku kan kayak ya udah sih itu me time-nya dia gitu, aku nggak pernah ngelarang gitu, tapi kan imbasnya jadi ke akunya begitu. Betul. Ya karena kan sekali lagi apa yang kamu tarik gitu kan, dia pun merasa seperti itu. Gitu. Ya Kak, kamu menarik kesepian gitu kan, saat kamu kesepian, kamu kan menarik kesepian juga. Paham nggak? Ya. Makanya kalau kamu pengen menarik kebahagiaan, ya kamunya harus bahagia. Ya how? How? Ubah. Jadi kalau aku misalnya pas mau bobo kesepian terus aku harus apa ngedance gitu. Betul. Kamu olahraga kek, kamu apa kek, bikin kegiatan kek. Aku memang seperti itu Mbak, memang itu cara merubahnya, dan itu kan memang tidak mudah gitu, tapi memang harus kita rubah. Oke, waktu itu aku gini deh, pas aku jadinya punya aplikasi nih kan, jadi aku kan suka bernyanyi ya, jadi aku punya aplikasi karaoke gitu, jadi kalau kill the time-nya aku adalah bernyanyi memang. Nah, jadi di situ aku punya teman ngobrol. Suka olahraga nggak Mbak? Suka. Kalau menurut aku mending olahraga deh. Itu olahraga lebih baik daripada kita main itu kalau aplikasi apa karaoke atau apa gitu ya. Nanti itu ujung-ujungnya kita ngobrol lagi sama orang, komunikasi lagi sama orang tanpa kita sadari yang kita tarik hal-hal itu juga. Makanya kalau kita alihkan energinya ke olahraga, lebih ke me time gitu. Gimana caranya saya me time gitu. Tapi kan malam-malam Kang Anjrit. Apa? Kan malam-malam. Ya maksudnya tuh malam-malam kan bisa nge-gym juga. Jam 10 malam gitu. Memang pulang kerja jam berapa? Ya aku feel alone-nya tuh biasanya di atas jam 9. Kalau di atas jam 9 berarti saya udah tahu ya, di atas jam 9 saya selalu pengen dan kesepian, oke? Berarti sebelum jam 9 saya harus udah tidur. Apa susahnya sih? Gak ada hal yang tidak bisa melainkan kitanya gak mau, Mbak. Bener gak? Gak ada, Mbak. Ya kitanya aja gak mau merubah. Intinya itu, bandel lah ya. Bandel manusia tuh. Gak repot kok, gitu kan. Oh saya nih ya. Ini orang yang sadar nih ya. Kalau orang yang sadar, wah saya jam 9 lebih nih ya. Ini saya bakal kesepian nih. Oke, sekarang jam 8 lebih saya harus tidur. Kan bisa, Mbak. Itu orang yang sadar. Jadi apa tidur gitu dalam diri kita bisa kita kontrol gitu kan? Oke? Oke ya? Yeah, I'm trying. Jam 8 bobo. Saya ini tidur jam 7 loh. Ya. Tapi karena sekarang tiap Senin sampai Kamis ada acara jadi jam 10. Saya tidur jam 7, bangun jam 2 tiap hari itu. Saya juga sama dulu ya, sering begadang, ngerasa kesepian dan segala macam, tapi saya rubah. Merubahnya gimana? Tidak ada yang bisa merubah siapapun, diri apapun selain dirinya sendiri, Mbak. Iya. Gitu. Dan saya merubah, saya jam 7 tidur, saya matiin semua HP. Karena saya pengen berubah, saya pengen lebih baik, saya pengen menarik yang baik juga. Makanya saya berubah. Kalau sekarang kita pengen berubah tapi banyak alasan, terus gimana caranya?
I feel. Nggak bisa, Mbak. Semua juga harus dipaksakan dalam diri, ya. Karena musuh terberat kita ya diri kita sendiri. Nah, ini yang harus kita perangi, paksain. Itu cara saya, Mbak. Ya, saya harus merubah, saya harus bisa. Saya cinta tubuh saya. Kalau saya kayak gitu orang, waktu saya miskin, maaf, saya pernah miskin ya. Saya nggak mau miskin ya. Saya pengen merubah diri saya belajar. Saya apa? Nggak ada yang namanya alasan, susah, lu males, nggak ada. Serius. Ya. Karena sekali lagi ya, musuh terbesar kita diri kita sendiri, Mbak. Mbak punya pemahaman apapun, kalau nggak Mbak praktekin, maaf aja. Nggak akan bisa. Gitu. Makanya ya, udah sekarang tuh nggak ada alasan. Oke, saya mau berubah diri saya ya. Udah itu, Mbak. Tekadin itu. Oke? Ya kalau tidak ya Mbak akan terus, episode hidup Mbak akan terus begitu ya. Narik lagi, sok-sok bahagia, entah tercerai lagi, mau sampai tua Mbak kayak gitu. Ya, tua dan mati itu pasti Mbak, ya. Serius loh, ya. Kita hidup kayak main-main tapi mati itu pasti loh. Yeah, I know. Ya ayo kita rubah sama-sama diri kita ke mana, ke hal yang lebih baik menurut kita. Oke? Oke ya. I try. Ya, nanti kita ketemu di Holy Wing lah ya. Ya, kita podcast sambil mabuk. Oke, thank you ya. Thank you, Mbak ya. Dadah, semangat ya. Semangat ya. Bye.